Bali, kembali lagi di Lock On PMI Bali yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kali ini Lock On PMI Bali bakal bareng dengan saya, Fania selaku relawan PMI Bali yang akan bincang-bincang bareng dengan kakak-kakak staf dan juga relawan yang udah ada di video kali ini. Selamat teman-teman sobat PMI Bali yang lagi nonton video kali ini, jadi siapin posisi senyaman mungkin karena bincang-bincang kita bakal asik selama beberapa menit ke depan, dan siapin juga camilannya ya tentunya. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran gitu ya dengan siapa sih kakak-kakak kece-kece yang udah ada di video kali ini. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dari kakak yang paling senior dulu. Ya, baik. Selamat sore Fania, selamat sore juga semua yang mendengar. Saya Kada Sumardike, saya dari PMI Buleleng selaku staf penanggulangan bencana dan SDM. Oke. Halo Kak, jadi Kak Sumardike biasanya sering disapa dengan Kak Rarung. Ya, nama ngetopnya Rarung. Iya, nama ngetopnya itu Kak Rarung ya teman-teman. Lanjut sebelahnya. Halo semua, ya, jadi perkenalkan nama aku itu Iputu di Sasawan, tapi teman-teman di PMI akrab memanggilnya dengan sebutan Udin. Oke, halo Kak Udin. Dari PMI Bangli. Ada Bangli ini? Ada dong, ada pasti yang nonton ya teman-teman dari PMI Bangli, stay tetap nonton. Lanjut lagi, di sini ada kakak yang cantik-cantik, boleh dulu dari yang pakai baju abu. Oke, halo semuanya, kenalin aku Endang dari PMI Buleleng. Halo Kak Endang. Hai. Lanjut lagi nih, yang terakhir paling cantik. Halo semuanya, kenalin aku Kirana, tapi biasanya kalau di PMI atau PMR itu aku dipanggil dengan Kiran. Aku dari PMI Tabanan. Halo Kak Kirana. Oke teman-teman, diingat ya nama narasumber kita itu yang akan bincang-bincang ke depan dengan kita itu ada Kak Rarung dari Buleleng, terus ada Kak Udin dari Bangli, terus ada Endang dari Buleleng, dan ada Kirana dari PMI Kabupaten Tabanan. Sepertinya kita udah tidak asing lagi ya di PMI terkait dengan relawan itu sendiri, karena relawan ini adalah hal yang paling penting di dalam Palang Merah Indonesia tentunya. Dan apalagi di tahun 2025 ini kita memperingati Hari Relawan dengan tema Solidaritas Relawan Perkuat Aksi Lokal. Nah mungkin nih karena di sini udah ada kakak-kakak staf dan juga kakak-kakak relawan dari PMI Kabupaten Kota di Bali, mungkin boleh nih Fania mau tanya-tanya dulu ya terkait dengan yang paling simpel dulu deh, terkait apa sih makna relawan dari kakak-kakak. Mungkin yang paling muda dulu kali ya, yang paling sudah disadar. Dari Kirana dulu, boleh Kirana? Oke, teman-teman semuanya, jadi kalau menurut aku sendiri, relawan itu adalah seseorang yang kayak menolong orang secara sukarela gitu loh, dan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kayak flow gitu loh dia. Jadi benar-benar tanpa ada imbalan, kayak benar-benar sukarela aja gitu. Oke, bener banget. Jadi oke, kita next ke Endang. Mungkin dari Endang, kalau dari Endang gimana? Oke, aku simpel aja ya. Menurut aku, relawan itu adalah orang yang peduli terhadap sesamanya. Oke, simpel aja, yang peduli terhadap sesama. Lanjut lagi Kak Udin. Kalau menurut saya sendiri sih, relawan adalah orang yang berdedikasi tinggi terhadap sesama, lingkungan sosial maupun terhadap aksi-aksi sosial lainnya. Jadi bisa disimpulkan relawan itu lebih ke dia, kalau kita orang Bali ya, orang Bali itu yang mau ngaya. Oh, yang mau ngaya. Iya, kalau di Bali terdengar relawan itu seperti siapa sih yang mau ngaya? Iya, untuk lingkungan. Oke, lanjut ke Kak Rarung terakhir. Ya, kalau relawan itu kan memang tadi Udin sudah bilang maknanya memang banyak. Itu adalah orang yang memang benar-benar dengan sukarela itu mengabdikan pada organisasinya. Iya. Ya, organisasi ya seperti PMI, ya relawan PMI namanya. Ada juga nanti di politik ada relawan ya politik siapa itu, misalnya relawan apa itu, warna ini warna itu kan banyak itu juga. Nah, yang penting orang-orang yang memang benar-benar
berdedikasi kepada organisasi ya. Iya, bisa disimpulkan ya teman-teman dari semua yang dibilang sama kakak-kakak di sini bahwa relawan itu orang yang mau berdedikasi dan membantu sesama gitu ya kurang lebihnya. Oke, mungkin di sini Fania mau tanya terkait di tahun 2025 ini ya kakak-kakak. Kita kan udah tahu ya kita berkutat sekali dengan bencana tentunya. Nah, gimana nih menurut dari mungkin dari Kak Rarung dan Kak Udin terlebih dahulu, apakah kesolidan atau hal yang dilakukan PMI ini sudah cukup untuk menanggapi bencana yang ada saat ini? Seperti itu. Baik, kalau bencana kan mungkin yang pendengar juga sudah tahu bahwa itu adalah situasi yang memang suasana yang di luar ya, di luar Iya, di luar daripada prediksi. peristiwa yang luar biasa, Iya. yang itu di bawah kemampuan kendali manusia lah itu. Ya baik itu bencana alam, kemudian bencana non alam, bencana manusia ya. Nah itu biasanya kalau kita berbicara PMI, PMI memang ada di penanggulangan bencana, tapi leading sektornya di kebencanaan adalah BPBD. Nah, PMI ya perannya memang membantu daripada pemerintah dalam penanggulangan bencana. Contohnya seperti sekarang ini di Aceh ya. PMI kalau PMI sudah mengirimkan 60 kemarin 60 truk tangki ya untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, tapi kurang. Terus kurang. Nah, itu nanti setiap PMI yang ada di Indonesia ini bisa berperan di sana untuk penanggulangan bencana. Jadi kalau dilihat dari kesolidannya, PMI memang solid untuk kebencanaan. Iya, sulit. Oke, itu kalau dari Kak Rarung. Sekarang kalau dari Kak Udin gimana nih Kak Udin? Oke, baik. Benar, jadi dikatakan sama Kak Arung, memang bencana kita tidak bisa mengetahui kapan terjadi, di mana terjadi, sebagaimana rusaknya kita itu tidak bisa menakar tentang bencana maupun bencana alam maupun non alamnya gitu. Tapi secara keseluruhan memang bencana itu menjadi sebuah tamparan buat kita semua ya. Perlunya kita menjaga lingkungan, menjaga alam kita di sini gitu. Tapi di PMI kita memang solidaritas kita untuk membantu, bahkan seperti kemarin di Denpasar ataupun Bandung terjadi bencana, relawan-relawan yang dari luar kabupaten Denpasar atau Bandung ini tetap membantu. Itu menunjukkan bahwanya solidaritas kita di PMI itu tinggi. Oke, ya sudah terlihat ya teman-teman bahwa solidaritas di PMI itu udah nggak perlu diraguin lagi karena tagline kita mungkin yang sering teman-teman tahu itu membantu sesama ya gitu ya kakak-kakak ya. Oke, mungkin tadi dari kakak-kakak staffnya, mungkin di sini aku mau tanya terkait dari teman-teman relawan gitu. Terkait gimana sih menurut kalian sebagai relawan PMI pernah nggak ikut turun ke jalan gitu atau nggak turun untuk membantu sesama atau nggak terjun nih bareng aksi sosial gitu? Gimana sih selama ini berkecimpung menjadi relawan PMI? Boleh? Siapa nih? Oke, kamu aja. Kamu aja. Oke. Yang menang duluan Pak. Beneran? Yang kalah duluan. Oke, yang kalah. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya seperti yang Kak Fani juga tahu kan Endang sekarang masih SMA. Ya. Endang mulai terjun di relawan sebagai PMR dari SMP sebenarnya. SMP. Oke, dari SMP sekarang udah kelas 3 SMA dan Endang terjun juga di Satuan Inti namanya. Jadi selama Endang jadi relawan belum pernah terjun langsung ke bencana. Tapi Endang sering ngeliat kakak-kakak relawan yang terjun langsung ke bencana. Itu yang Endang lihat tuh kakak-kakaknya keren dan nggak pernah kena lelah saat bekerja, saat menolong orang gitu. Jadi keren banget dan Endang punya impian bisa terjun ke bencana itu. Oke. Dari Endang punya impian semoga bisa terjun ikut langsung ya. Tapi kita tentu tidak mengharapkan bencana itu datang. Cuma nanti mungkin di saat ada bencana yang tidak bisa kita prediksi tentunya mungkin bisa Endang kesempatan untuk ikut gitu bareng-bareng sama kakak-kakak PMI nantinya. Oke, next ke Kirana. Kalau aku sendiri, aku juga ikut PMR itu dari SMP, dari kelas 7. Terus sampai sekarang juga, aku akhirnya bisa berkecimpung di Forpis Tabanan sampai sekarang. Dan aku benar-benar bangga banget sama diriku udah bisa bertahan sampai sekarang. Itu benar-benar banyak banget tangisan yang aku alami ya. Jadi
kalau misalnya ditanya, aku pengen nggak sih terjun ke lapangan langsung? Jujur aku pengen banget gimana ngerasain. Itu pasti bakal hektik banget sih teman-teman. Gara-gara aku sempat ikut simulasi kan. Itu aku ngerasa, oh ini baru pertama nih awal dari simulasinya. Ntar kalau misalnya udah real langsung terjun ke lapangan tuh pasti lebih hektik dan kebayang paniknya tuh gimana. Jadi aku juga pengen ngerasain gimana sih ntar kita waktu ada bencana terus kita terjun ke lapangan langsung, itu pasti bakal lebih kerasa rasa kekeluargaannya, rasa solidaritas itu pasti bakal lebih mantap banget sih. Kalau tadi Kirana udah terjun ke Forpis, mungkin boleh kasih tahu dulu kepanjangan Forpis itu apa? Jadi Forpis itu adalah Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Dan aku baru banget terjun di dunia Forpis, jadi memang belum terlalu banyak berkegiatan berkecimpung di Forpis ini teman-teman. Oke, jadi itu dia terkait dengan Forpis sedikit ya yang tentang di-mention. Dan mungkin tadi aku sempat dengar Endang gitu sebelumnya ngelihat kakak-kakak itu keren-keren banget gitu waktu melaksanakan aksi gitu. Mungkin boleh dikasih tahu siapa sih yang menjadi panutan gitu di PMI gitu ya? Aduh, sebenarnya orangnya ada di sini. Siapakah itu? Apanya di sana, Pak? Sepertinya yang ada di sampingku ini kakak ya. Bener apa, Mbak? Bener banget. Oke, berarti panutan Endang selama ini adalah Kak Raru. Sepertinya sudah menjadi panutan ya bagi teman-teman relawan PMI, apalagi PMI di Kabupaten Buleleng dan juga PMI di kabupaten kota lainnya. Terkait dengan apa sih yang sudah kita bahas sebelumnya itu bencana gitu ya, dan bagaimana sih PMI menanggapi hal itu, kesolidannya bagaimana. Mungkin melihat dari itu semua nih kakak-kakak, ada nggak sih yang perlu ditingkatkan gitu dari PMI-nya? Ada nggak sih yang perlu dibenahi gitu? Kalau dilihat dari sudut pandang kakak Staf dulu mungkin boleh? Ya, kalau perlu dibenahi itu banyak ya PMI. Karena terus terang aja kalau ini kan baru kepemimpinan yang 5 tahun. 5 tahun lalu sudah dibenahi sekarang sama kepemimpinan yang sekarang. Tetap masih ada ya. Perlu peningkatan dari semua aspek lah. Baik itu kebencanaan dari PMR relawannya. Nah, semua dari pusat juga sudah merubah kurikulum yang ada itu ya, sudah diperbaharui sesuai dengan zaman tidak lagi seperti dulu sekarang sudah diubah. Sekarang generasinya beda. Jadi disesuaikan kurikulum PMR relawan, apalagi SOP bencana itu semua disesuaikan. Iya, berarti mengikuti perkembangan zaman ya Kak Ramnya. Oke. Kalau Kak Udin bagaimana Kak Udin? Kalau menurut saya pribadi sih yang perlu kita benahi di PMI atau kayak relawan, sebetulnya banyak PR yang perlu kita selesaikan bersama, tidak hanya di salah satu PMI di Bali ini saja gitu. Perlunya kita memang melatih relawan kita biar lebih sigap, lebih terampil lagi dalam membantu sesama di saat bencana. Sebagai contoh begini. Kalau memang ada terjadi bencana banjir ya, di sana mungkin ada namanya dapur umum, ada assessment, ada RFL dan lain sebagainya. Terutama untuk relawan kita ini, memang perlunya pelatihan yang sifatnya spesialisasi. Artinya dia sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu untuk membantu saat terjadi bencana. Tidak hanya kemampuan dasar aja, saya relawan, saya bantu itu saja dah gitu. Pak saya bantu ini aja dah gitu. Tanpa dia mengetahui apakah yang dia lakukan itu baik atau tidak. Jadi lebih mengkhusus ya gitu ya Kak Udin ya. Oke, mungkin dari teman-teman relawannya langsung deh, apa sih yang perlu ditingkatkan dari relawan, terusnya relawan PMI itu sendiri gitu, selama sejauh mungkin boleh dilihat dari sejauh sudut pandang kalian bergabung sama ini. Kalau dari aku sendiri lebih meningkatkan kesadaran kita ya, karena kita udah bergabung di organisasi inilah anggap. Jadi kita harus punya kesadaran dong. Kalau misalnya kita udah bergabung di sini, kita tuh juga pasti punya rasa kemanusiaan gitulah. Jadi nggak cuma sekedar numpang nama doang di sini, tapi kerjanya itu juga ada, actionnya itu ada. Lebih ke kesadaran kita gimana aja sih ke depannya. Kalau dari aku sih lebih meningkatkan di komunikasi, dimana kita tuh karena kita kerja bertim, jadi komunikasi itu pasti sangat penting. Jangan sampai ada miskomunikasi antar tim di suatu kegiatan tersebut. Oke, mungkin terkait dengan hal itu boleh dikasih dari teman-teman relawan ini
terkait dengan saran apa sih yang bisa teman-teman relawan kasih untuk terkait dengan hal-hal yang teman-teman relawan lihat di lapangan seperti ini. Kalau dari aku sendiri mungkin bisa lebih banyak ada kumpul-kumpul gitu, ada gathering gitu lebih banyak. Nah, di sana tuh juga bisa kita masukin kayak mungkin fun games gitu yang bisa memupuk solidaritas kita. Jadi seenggaknya kita punya rasa gitu loh kalau misalnya kita sama-sama di sini keluarga gitulah. Oke, mungkin perkumpulan itu boleh kita lihat di yang ada gini sekarang, yaitu ada perkumpulan Forel dan Forpis gitu ya. Forum-forum yang mana ada Forel yaitu forum relawan, dan Forpis seperti yang sudah disebutkan sama Kirana tadi ya teman-teman. Itu bisa dimanfaatkan gitu ya untuk kumpul-kumpul ataupun sekedar nongki-nongki bareng gitu ya bareng teman-teman relawan nantinya. Dari aku hampir sama kakaknya, karena dari kumpul-kumpul itulah kita bisa meningkatkan komunikasi kita, bisa memperbaiki komunikasi kita gitu, dan menghilangkan rasa canggung antar relawan. Iya, benar banget. Oke, benar banget. Dan sepertinya kemarin juga aku sempat nih mengikuti yang namanya roadshow gitu. Kebetulan aku sebagai Forpis dari PMI Provinsi Bali sendiri ikut roadshow, di mana roadshow itu bisa menghilangkan kecanggungan kita antara relawan satu sama lain, terkhususnya relawan kabupaten kota sendiri. Dinantikan ya teman-teman untuk roadshow tahun 2026 nanti akan mengunjungi kabupaten kota yang mana aja. Tetap stay on di IG PMI Bali. Oke, mungkin tadi sudah terkait dengan bagaimana sih tanggapan ataupun kekurangan dari teman-teman relawan, bagaimana sarannya untuk ke depan. Mungkin boleh dari teman-teman relawan dulu ngasih terkait apa sih rencana ke depan sekiranya yang bisa untuk ngembangin dari relawan itu sendiri. Kalau rencana dari Endang itu ingin meningkatkan komunikasi antar relawan Kak Fania, dimana komunikasi ini tentunya sangat penting ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman antar relawan gitu. Jadi mungkin akan lebih banyak mengadakan kumpul-kumpul bersama relawan seperti itu. Sepertinya kumpul-kumpul ini sangat dinantikan ya di sini. Siapa sih yang nggak mau main sama kumpul-kumpul gitu kan? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih meningkatkan di bidang sosial media ya, karena banyak banget nih teman-teman yang masih belum tahu atau kurang tahu tentang Forpis, Forel dan lain sebagainya, itu masih banyak yang kurang tahu. Jadi aku pengennya tuh dengan sosial media ini kita bisa memberitahu semua orang kalau misalnya Forel dan Forpis PMI ini benar-benar berdampak gitu loh bagi remaja, bagi relawan PMI gitu. Jadi kayak biar lebih dikenal lah gitu istilahnya. Iya, supaya makin famous gitu. Iya, semakin famous gitu. Oke, kalau tadi dari teman-teman relawan, sekarang boleh dari kakak staff, mungkin boleh dari Kak Udin dulu. Kalau dari saya pribadi sih untuk meningkatkan peran relawan ini, ya, memang perlunya rasa saling membantu. Karena zaman sekarang ini ya yang dipenuhi dengan media sosial. Terkadang kita ibaratnya cuma di media sosial saja. Iya. Itu sih yang saya lihat di berbagai platform sosial media ya, yang kita lihat remaja zaman sekarang ibadah di media sosial tapi melihat lingkungan sekitar diabai. Saling memiliki bahwa kita hidup di bumi ini, kita makhluk sosial, saling berdampingan, perlunya orang lain membantu dan kita membantu orang lain. Iya, benar banget, membantu sesama yang nggak cuman kita lihat di media sosial, iba terkait dengan ini, tapi actionnya itu nggak ada gitu ya, realnya nggak ada. Mungkin next ke paling gongnya dari Kak Rarung gitu. Ya memang kedepannya ini ya, kedepannya kita kan sudah punya Forpis, Forel yang itu. Bener, Kak. Nah itu masukan-masukan dari mereka itu memang ya kita tampung di PMI. Nah tahun depan ini kita kan mau pindah nih, markasnya mau pindah. Markas baru dan gedungnya sudah ada. Dan kalau dilihat dari gedung yang itu memang banyak ruangan-ruangan dan sebagainya. Nah rencana di 2026 ini kita di Buleleng itu mau buat youth center. Jadi ya bisa menjawab lah keinginan-keinginan dari PMI itu untuk sering bertemu dan sebagainya. Kalau dulu memang markas kita kecil, barangnya banyak, kendaraan banyak. Jadi tempat bertemu relawan itu kadang-kadang kita pinjam di tetangga sebelah, ya di kelurahan, di rumah sakit kita pinjam. Nah untuk kedepannya makanya saya rencana buat youth center di markas yang baru. Wow. Itu kayaknya markas yang paling
nanti banget ya. Benar Karena banget. keinginan teman-teman relawan buat kumpul mana ini monitor teman-teman relawan. Tolong di sini sekarang kita kumpul di mana? Buleleng gas gitu. Langsung buleleng gas gitu. Pokoknya kita nantikan lah relawan-relawan yang mau berkunjung. Kalau main ke Buleleng mampir ke PMI. Gitu ya teman-teman relawan, jadi nggak perlu bingung lagi di mana sih tempat nongkrong yang enak gitu di Buleleng, langsung gas markas PMI Buleleng gitu ya. Oke, mungkin sebelum itu izin gini. Jadi biasanya Fania nih sering kan berkegiatan sama PMI, dan setelah kayak ngupload gitu di media sosial itu teman-teman Fania kadang nanya gitu ke Fania, Van, gimana sih caranya buat jadi relawan PMI gitu? Ada nggak sih syarat-syaratnya, atau soalnya tertarik banget buat ikut volunteer dan menjadi relawannya, ikut berkegiatan sosial bareng-bareng gitu. Mungkin kalau dari Kak Rarun sendiri gimana sih Kak? Ya. Ini relawan, namanya relawan kan siapa saja itu relawan, ada KSR, TSR, PMR juga ya, DDS. Iya. Nah itu kan sudah relawan ya. Nah kalau yang belum jadi relawan mau pengen jadi relawan, nah lihat itu tempat-tempatnya itu, apakah dia nanti seumuran sama PMR, apakah KSR, apa TSR, apa dia mau sering donor darah di DDS. Jadi syaratnya tidak apa namanya, tidak susah, tinggal menghubungi ke PMI. Ya kalau dia sekolah misalnya jadi PMR, nah itu tinggal kontak pembinanya, mau jadi PMR, gabung di PMR, oke. Dan ya nanti setelah mereka bergabung, dia akan tinggal ngisi aplikasi Siamu saja. Oh iya benar, Ya. Siamu ya. Itu ya. Aplikasi Siamu, jadi itu dibuka. Nah, pilihlah mau jadi KSR, PMR atau TSR, di sana ada. Ya tinggal gampang, tinggal ngisi input data, sudah kita setujui dari admin di markas, sudah jadi relawan PMI. Gampang kan? Iya, jadi gitu ya teman-teman, buat yang kemarin-kemarin nanya nih sama Fania gimana sih caranya gabung jadi relawan PMI. Nggak perlu syarat yang kayak penampilan harus rapi, penampilan Rapi, badan harus cantik, iya, tinggi badan harus segini. Tidak ada. Harus S1 ya. Nggak perlu kayak itu, gampang aja bisa menjadi PMR dulu, KSR kah, atau TSR ataupun donor darah gitu. Dan apalagi aplikasi privilege yang kita punya di PMI itu adalah banget. Siamu ya, udah pasti terdaftar gitu ya relawan-relawan PMI di sana. Oke, mungkin ini yang Fania pengen tanyakan gitu terkait kepada kakak-kakak yang sebagai last, mungkin dari pertanyaan dari Fania juga terkait apa sih harapannya untuk PMI ke depannya, ataupun mungkin apa sih harapannya untuk diri sendiri di PMI nanti ke depannya, ataupun harapan-harapan yang tentunya menjorok kepada PMI itu sendiri. Boleh dari siapa dulu ya Kak? Udin dulu boleh? Oke. Nah, kalau dari saya sendiri sih, apa yang saya harapkan ke PMI depannya sih, pertama terkait relawan ini, ya memang kita perlu melihat lagi relawan di saat dia ikut terjun dalam ke lapangan ya. Iya. Terkadang beberapa memang relawan yang jarang kita perhatikan, kurang kita aware lah dengan relawan ini. Itu yang perlu kita tingkatkan di teman-teman staff. Kalau saya pribadi rasa, karena kita di staff mungkin hanya sedikit, sedangkan relawan yang kita ajak terjun mungkin lebih dari staffnya. Terkadang ada yang kita perhatikan, terkadang yang tidak kita perhatikan. Jadinya mungkin pandangan relawan ada yang dia namaskan, ada yang tidak. Mungkin itu yang perlu kita tingkatkan. Cara membagi kepedulian kita terhadap relawan, kita memperhatikan mereka lah. Tidak hanya mengajak lalu ajak bekerja lalu see goodbye, seperti itu. Tidak hanya pada saat dibutuhkan aja Ya, gitu ya dicari ya Kak Udin ya, tapi kita memandang relawan itu sama semuanya. Oke, mungkin tadi kita loncat lagi ke Endang mungkin. Tadi Endang gimana? harapan untuk relawan ke depannya. Karena kakak relawan itu bekerja tanpa memandang waktu, tanpa mengenal lelah. Harapannya tetap jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan. Boleh menolong tapi ingat pentingin juga diri sendiri. Oke, sehat selalu untuk para relawan di luar sana. Oke.
Oke, pesannya manis banget dari Endang. Jadi kakak-kakak relawan jangan hanya membantu sama tanpa pamrih dan tanpa mempedulikan kondisi diri ya. Iya, oke bener banget. Next mungkin boleh ke Kak Raru. Ya, kalau harapan kami sih dari PMI ke relawan itu kan. Nah, di samping kita juga perhatikan kebutuhan relawan. Kebutuhan relawan apa? Nah, itu juga nanti yang menjadi PR buat kita juga, apa kebutuhannya, apa sih keinginan relawan. Nah, itu harapan kami bisa memenuhi itu. Harapan PMI. Jadi ya kalau dia penugasan bencana ada asuransi, kemudian ada debriefing, kemudian apa kebutuhan relawan itu mudah-mudahan bisa terpenuhi. Iya, Astungkara, semoga semua kebutuhan relawan bisa terpenuhi ya. Jadi semakin tahun-tahun berlalu, semoga semakin banyak pula kebutuhan-kebutuhan relawan apapun itu bisa dipenuhi ke depannya. Next, terakhir mungkin dari Kirana. Kalau dari aku sendiri, harapan ke depannya itu semoga semua kebutuhan-kebutuhan yang diperluin sama PMI itu ter-provide semuanya, terlengkapi gitulah istilahnya. Jadi semua kebutuhan itu tersalurkan dengan baik dan tetap rasa kebersamaan itu harus dipupuk selalu. Itu aja sih dari aku. Oke, wow. Sungguh harapan-harapannya luar biasa sekali dari kakak-kakak yang ada di sini. Tentunya semoga apapun ya yang kita dapat pada video kali ini, episode kali ini, semoga bisa membantu teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan relawan itu sendiri. Apalagi relawan adalah menjadi hal yang paling penting dalam Palang Merah Indonesia itu sendiri. Mungkin selanjutnya ini, karena di video kita ini tidak hanya mendengarkan saja gitu ya, tapi juga ada hadiah-hadiah khusus gitu buat teman-teman yang menyaksikan sampai akhir gitu ya. Mungkin boleh dari kakak-kakak narasumber, kakak-kakak mau ngasih apa sih namanya, pertanyaan buat teman-teman yang nonton, dan nanti hadiahnya bakal dapet door prize. Jadi jawabannya bisa tulis nanti di kolom komen dari YouTube ini. Boleh mungkin dari Kak Raru mau ngasih pertanyaan? Ya, kalau pertanyaan saya sih untuk semuanya ini, siapa sih relawan PMI itu? Siapa saja relawan PMI itu? Oke, diingat ya teman-teman. Yang pertama dari Kak Rarum, siapa sih relawan PMI itu? Langsung dijawab, digercepin sekarang. Menurut kalian siapa itu relawan PMI dan apa-apa saja dan bagaimana? Gitu. Oke, lanjut ke Kak Udin. Coba. Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman relawan ya, relawan itu apa dan harus bagaimana, mungkin seperti itu. Oke, kalau dari Kak Udin, ini relawan itu apa dan harus bagaimana? Oke, langsung dijawab lagi teman-teman. Next, pertanyaan yang ketiga. Jadi mungkin untuk pertanyaannya itu, menurut kalian kenapa sih relawan itu penting di suatu bencana misalnya? Itu sih yang lebih lagi rame ya sekarang. Kenapa sih relawan itu penting kalau misalnya ada bencana-bencana gitu? Iya, oke. Jadi kenapa sih relawan itu penting? Oke, lanjut ke Endang terakhir. Aku simpel saja ya. Simpel hampir aja. sama mungkin. Menurut aku dari teman-teman nih, apa sih definisi relawan gitu? Simpel aja, apa sih definisi relawan buat kalian? Oke, jadi apa sih definisi relawan? Sepertinya sama juga ya sama pertanyaan dari Kak Raro ataupun Kak Udin itu juga. Oke teman-teman, tolong tuliskan jawaban kalian yang paling kreatif dan paling menurut kalian wow gitu, karena nanti akan dapat door prize. Jadi ya, komen yang paling wow, komen yang paling kreatif dan segala macamnya yang paling tepat gitu menurut kita, yang terbaik itu akan mendapatkan door prize dan akan diumumkan pada IG PMI Bali. Dan juga nantikan tentunya door prize berikutnya pada Log On PMI Bali, karena Log On PMI Bali itu selalu mengadakan door prize. Jadi kalian kalau nonton itu nggak cuman gabut atau gimana, tapi bisa dapat hadiah juga. Wow. Oke, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol dari Kadi Cipika-Cipiki udah 30 menitan gitu ya. Sepertinya ini juga sudah bisa kita selesaikan di sini. Dan teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan Log On PMI Bali terus di YouTube PMI Bali. Jangan lupa juga untuk selalu like dan subscribe YouTube PMI Bali. Jangan lupa juga follow IG PMI Bali, Facebooknya juga. Dan mungkin boleh juga di follow IG dari kakak-kakak cantik dan ganteng di sini. Kalau mau di-spill boleh.
Oke, jangan lupa follow IG-nya itu CY.Kirana. Oh, Kalau IG aku yaitu nama aku sendiri Endang. Jangan lupa di follow ya. Oke, lanjut Kak Rin. Kalau dari kakak sendiri bisa kalian follow di apa yang sebenarnya Lord Tipus. Wah, pelot. Sekarang dulu. Nah kalau saya IG Pemi Buleleng itu Pemi_Buleleng. Lalu mengingatkan juga bahwa jangan lupa juga teman-teman ya follow semua IG PMI Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bali juga, karena untuk melihat update-updatean yang ada di IG PMI Bali. Dan terakhir mungkin dari Fania, jangan lupa follow juga IG dari Fania sendiri, yaitu Adine Fania, A-nya double. Oke. Oke, jadi itu dia pada log on kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah mau menyempatkan meluangkan waktunya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di log on berikutnya. Bye bye.